Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anaknya Ibu? Syukurlah, karena kita sudah dianugerahkan kesehatan oleh Tuhan, maka dari itu kita mulai kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas silakan pimpinannya Paris. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa nasufi faman. Amin. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Paris, terima kasih. Baik anak-anaknya Ibu, kita sudah berdoa. Sekarang untuk sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak mau menyanyikan lagu apa hari ini? Baik, Ibu pandu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, bergerak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Luar biasa anak-anaknya Ibu. Oke. Ibu absen dulu ya. Ariel Amanda, Alika, Cato Prasatyani, Darian, Daniel Darmawan, Lutfi, Anisila, Adia, Kumuning. Oke, hadir semua ya. Luar biasa anaknya Ibu. Oke, selanjutnya ada tidak yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apa kira-kira kesepakatan kelas pertama? Siapa yang angkat tangan? Coba. Oke, silakan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Kalian sudah lihat kelasnya kita bersih? Kesepakatan kelas yang ketiga. Bicara sopan dan kesepakatan yang kelima. Silakan. Oke, semangat belajar membudayakan membaca. Yang keenam. Silakan. Saling menghargai dan menghormati, terutama saat kita melakukan kerja kelompok. Jawab yang ke-10. Bersikap jujur. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti anak-anaknya Ibu sudah tahu semua ya, kesepakatan kelas kita itu harus dilaksanakan dan dijalankan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kalian datang dari rumah ke sekolah. Apa semua yang kalian lihat di jalan? Pepohonan. Apalagi? Ada hewan. Apalagi? Oke. Itu yang dilihat di jalan ya. Ada tumbuhan ya. Tumbuhan. Sekarang Ibu mau bertanya. Anak-anaknya Ibu sudah sarapan pagi semua di rumah tadi sebelum berangkat? Apa sarapannya? Nasi. Oke. Kalau kita sarapan nasi, kira-kira nasi itu dari tumbuhan-tumbuhan apa? Padi. Apa? Tumbuhan padi itu apa yang kita manfaatkan kalau nasi? Buahnya. Oke. Berarti kita makan buah dari tumbuhan. Kemudian apa lagi yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan anak-anak? Daun. Kalau daun dipakai masak apa? Masak sayur. Pintar. Kemudian di sini ada yang makan bunga? Bunga apa kira-kira? Bunga pepaya. Pintar sekali. Apa lagi? Kembang kol, pintar. Berarti kita tumbuhan juga bisa dimanfaatkan bunganya ya pada tumbuhan tertentu. Kemudian yang pernah tidak di sini ada yang makan akar? Misalnya apa? Ubi, pintar sekali ya. Kalau kentang, oke, apa lagi? Wortel. Kalau wortel
merupakan akar tunggang ya dari tumbuhan. Dia menyimpan cadangan makanan pada akar. Kemudian kalau ubi termasuk akar menjalar ya, akar jalar. Jadi kita bisa manfaatkan umbinya. Kemudian setelah itu ada tidak di sini yang makan batang? Apa? Batang apa misalnya? Batang kangkung. Kita masak sayur ya. Bisa juga batang rebung ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Untuk itu anak-anaknya Ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati media, video, dan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan melakukan kegiatan menempel kartu bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mendeskripsikan bagian tubuh tumbuhan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian, oh ya, oke, kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan Ibu akan menyampaikan manfaat. Apa kira-kira manfaatnya kita mempelajari bagian-bagian dari tubuh tumbuhan? Supaya kita mengenal tumbuh apa saja bagian-bagiannya, apa fungsi dari masing-masing bagiannya. Kemudian kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat besar manfaatnya bagi kehidupan di bumi. Besar manfaatnya bagaimana kita merawat tumbuhan agar tumbuhan itu tetap lestari dan bisa terjaga apa? Terjaga keberadaannya di bumi. Oke, itu manfaatnya kita mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Oke, selanjutnya ya. Coba anak-anaknya Ibu lihat. Sekarang lihat gambarnya. Gambar apa itu, Nak? Tanaman layu. Ibu mau tanya sekarang. Kalian melihat tanaman itu layu. Kalau tanaman layu, apanya yang disiram? Daun? Oke, kalau begitu, anak-anaknya Ibu, kita akan cari jawabannya setelah kegiatan berikutnya ya. Apakah jawaban kalian benar atau masih salah? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya. Masing-masing kelompoknya beranggotakan 4 orang. Semuanya sudah dibagi sesuai dengan keterampilannya ya. Oke, secara heterogen. Ibu akan bagi kelompoknya, kemudian Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Supaya kalian tahu apakah jawaban kalian benar atau tidak ya. Nanti kita akan telusuri di LKPD. Baik. Silakan anak-anaknya Ibu. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 4. Silakan menghadap kelompok. Oke, sudah menghadap kelompoknya masing-masing? Baik, anak-anaknya Ibu. Baik, anak-anaknya Ibu. Sudah terbagi di kelompok masing-masing? Oke, untuk menjawab LKPD tersebut, Ibu akan memberikan video pembelajaran agar kalian dapat gambaran dari bagaimana caranya menjawab LKPD, ya. Oke? Ibu akan menampilkan videonya. Sebelum ditampilkan video, anak-anaknya Ibu menghadap ke depan dulu, diperhatikan videonya baik-baik supaya nanti pas menjawab LKPD-nya dapat menjawab dengan benar, oke? Oke. Baik, perhatikan videonya ya. Materi IPAS kelas 4 SD kurikulum merdeka, yaitu bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik A, bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak sudah siap? Anak sudah siap? Yuk kita mulai sama-sama membahas materi. Sebelum kita lanjut, anak-anak, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Karena di dalam kata-kata itu fungsinya apa? Nah, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menarik air. Yuk, kita sama-sama bahas anak-anak. Kita akan sama-sama membahas bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian dari yang pertama, bagian tubuh tumbuhan kita. Seperti misalnya daun gadung, daun sirih, dan genjer.
Itu merupakan video pembelajaran sebagai referensi kalian untuk menjawab LKPD ya. Sekarang Ibu juga membawakan media ya. Jadi media ini nanti kalian juga bisa pakai jadi referensi dalam menjawab LKPD, yaitu papan magic pot bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kalian sudah melihat tadi bagian-bagiannya kan? Di sini kalau ini kira-kira apa namanya? Oke, kita lihat ya. Oke, benar, akar. Kemudian kalau yang ini apa namanya? Batang. Oke, ini batang ya. Kemudian yang ini? Daun. Oke, jawabannya benar. Kemudian yang ini? Kalau ini? Buah. Ya, di sini ya, buah. Kemudian yang ini? Bunga. Siap. Kemudian nanti di saat mengerjakan LKPD, kalau kalian ada yang merasa mau mencari fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan, ada di sini ya. Tinggal kalian buka. Nanti dibuka apa yang kalian mau cari informasi terkait LKPD ya. Nanti kelompoknya secara bergilir ya, bergilir untuk maju untuk mengamati supaya tidak terjadi baku tabrak ya. Jadi giliran. Oke, ini adalah media untuk membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Baik, sekarang petunjuk LKPD-nya Ibu akan menyebutkan petunjuk LKPD-nya dalam mengerjakan LKPD ya. Yang pertama, tuliskan nama kelompok dan anggota pada kolom yang telah disediakan. Itu adalah langkah pertama dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, bertanyalah pada guru jika ada yang kurang jelas atau belum dipahami ya. Itu nomor 2. Nomor 3, bacalah petunjuk soal sebelum mengerjakan. Itu adalah perintah LKPD yang ketiga. Yang keempat, jagalah kedisiplinan dan kekompakan dalam mengerjakan lembar kerjanya. Itu merupakan petunjuk dari LKPD ya. Jadi dalam mengerjakan, kalian harus bekerja bersama-sama supaya selesai tepat waktu ya. Jadi setiap anggota kelompok harus melakukan kerjasama supaya pekerjaannya cepat selesai. Tidak ada anggota kelompok yang tidak aktif ya, semuanya aktif. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya. Kemudian kalau ada yang yang belum dimengerti nanti tanya sama ibu guru. Silakan kerjakan apa disuruh LKPD-nya pertama tadi? Menulis nama kelompoknya dulu. Sudah? Tulis dulu nama kelompoknya nak, silakan. Yang belum selesai, kalau yang sudah selesai silakan buka lembaran kedua, isi jawabannya ya. Kalau ada yang perlu Ibu bantu, nanti Ibu akan bantu. Kalau ada kendalanya, silakan. Baik, sudah menulis. Oke, sudah tulis selesai namanya? Oke, siap. Terus ya. Oke, sesuai dengan gambar ya. Oke, bekerja sama-sama. Ya, Intan. Oke, silakan isi namanya masing-masing ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kerjakan ya di lembar kedua. Di lembar keduanya LKPD ya, silakan. Kalau ada yang mengalami kendala, silakan bertanya ya. Ya, oke. Sudah selesai lembar pertama? Oke, kalau sudah selesai lembar pertama, ini belum diisi, ya. Isi dulu, belum selesai diisi itu. Ya, pintar. Ya. Batang. Ya, ini. Oh, Ibu akan membagikan. Oke, nanti kalau yang belum paham, ini ada lembaran bahan ajarnya ya, untuk mencari. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan, ini adalah bahan ajarnya ya, untuk referensi menjawab LKPD. Berdiskusi ya, supaya jawabannya benar ya. Fungsi buah, berarti kamu tulis apa fungsi buah ya, Ditulis semua. ya, tulis sini ya. Kemudian fungsi tumbuhan misalnya batang, ditulis fungsinya batang. Oke, silakan kerja sama-sama ya. Mungkin ada yang mau lihat di media jawabannya, boleh, silakan ya. Isi bunga. Oke.
Tetap fokus ya supaya dapat mengerjakan LKPD-nya tepat waktu. Kalau kamu tidak serius nanti kamu tertinggal, ya. Mohon diperiksa kembali pekerjaannya. Kalau ada yang masih mau dikoreksi dulu sambil menunggu kelompok yang lain ya, supaya jawabannya bagus. Benar. Duduk siap dulu, duduk siap. Kita lakukan ice breaking dulu ya sebelum presentasi, oke? Coba berdiri dulu supaya lemas ototnya. Oke? Kita ice breaking dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, kita tersenyum. Digulung-gulung, kita tertawa. Oke, semangat sudah? Semangat ya. Sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili kelompoknya? Kelompok yang lain memperhatikan temannya yang presentasi ya, supaya nanti bisa ditanggapi apa yang kira-kira kurang dari jawaban mereka, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah buah, yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah batang, yang kelima adalah batang, yang keenam adalah akar. Baik. Fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Fungsi buah pada tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan sebagai alat tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi batang pada tumbuhan mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan menyerap zat mineral dari air dan dalam tanah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapannya? Ada tanggapan atau jawabannya ya? Silakan. Oh, kurang keras ya. Oke, nanti dipermantap lagi. Silakan duduk kelompok 2. Ibu berikan kesempatan pada kelompok 3. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama adalah bunga, kedua batang, ketiga buah, keempat daun, kelima akar. Fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan di bawah. Fungsi buah pada tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, fungsi batang pada tumbuhan mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi 4, fungsi akar tumbuhan menyerap air dan zat mineral dalam tanah. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah didengar tadi penjelasannya? Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok. Baik anak-anaknya Ibu, itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Hasilnya sudah selesai mengerjakan dengan tepat waktu. Kemudian walaupun kerja kelompoknya itu tidak sempurna, ada yang menyebutkan 1, ada yang menyebutkan 2 fungsinya, kemudian ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya agak keras ya. Jadi Ibu harapkan anak-anaknya Ibu di saat nanti presentasi kelompok diharapkan semoga supaya suaranya lebih bagus lagi, lebih keras lagi, supaya hasil presentasinya maksimal ya, bisa didengar oleh teman-temannya. Kemudian tadi Ibu melihat kelompok yang paling bagus suaranya itu adalah kelompok 3. Dia tegas. Mulai dari dia bilang tadi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah bunga. Yang kedua adalah daun. Duduk siap. Siap.
Ya, konsentrasi. Konsentrasi, yes ya. Konsentrasi lagi ya, supaya didengarkan apa kesalahan dari kelompoknya. Kita akan mengecek kebenaran dari masing-masing tugas kelompoknya. Kemudian Ibu melihat tadi dari kelompok 1 penjelasannya, fungsi daripada bagi bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kemudian begitu juga kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah tepat jawabannya. Kemudian fungsi tadi daripada daun. Daun ada yang mengatakan tadi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada yang menyebutkan tadi sebagai tempat membuat makanan. Itu sebenarnya sama ya. Fotosintesis itu adalah proses membuat makanan pada tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi daripada batang. Batang adalah fungsinya sebagai apa tadi anak-anak? Sebagai bagian tumbuhan. Ya, ada yang mengatakan itu tadi. Ada juga yang mengatakan tadi sebagai tempat berpijak. Apa namanya? Tumbuhnya itu bunga, biji, buah dan apa tadi? Dan daun ya. Itu adalah fungsi batang juga. Ada tadi menyebutkan seperti itu. Kemudian fungsi akar apa tadi? Oke, menyerap zat mineral dan air di dalam. Itulah fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Jadi ada beberapa kelompok yang hasilnya ada yang menyebutkan 2 fungsinya, ada juga yang menyebutkan 1. Oke. Sekarang Ibu akan berikan penghargaan kepada kelompok penyaji yang paling bagus. Ibu berikan aplaus kepada kelompok 3 yang paling bagus tadi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nanti diusahakan kelompok yang lain dalam mempresentasikan itu jelas seperti kelompok 3 ya. Misal sekarang anak-anaknya ibu harapkan anak-anaknya ibu akan menanam 1 biji tumbuhan sebagai hasil dari kita belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya, supaya kalian mengerti bahwa tumbuhan itu apanya sih yang tumbuh duluan. Ya, kalian paham dari awal. Silakan, mana potnya? Sudah disediakan? Silakan ambil dulu, 4 orang saja yang ambil. Tidak usah banyak-banyak. Ya, silakan. Nanti tanamannya dirawat ya, supaya bisa diamati. Oh, ini loh yang tumbuh itu kalau kita menanam itu apa sih tumbuh duluan? Nanti kita akan amati. Apakah daunnya dulu atau buahnya dulu? Apanya dulu yang tumbuh? Daun. Tidak mungkin buah ya. Nanti buah itu prosesnya agak lama. Silakan. Masing-masing kelompok silakan menanam tanaman di sini. Dari sini. 1 kelompok silakan, 1 kelompok mewakili kelompok 1. Oke. Tanam bijinya. Oke. Ini adalah hasil dari tumbuhan ya. Bijinya itu akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru ya. Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, tanam. Silakan. Tanamnya jangan yang dalam ya, sekedar saja karena dia baru biji. Nanti diperbaiki. Oke. Boleh itu, boleh nak, boleh. Oke. Oke, masing-masing kelompok nanti merawat tanamannya ya, setiap hari menyiramnya. Ya, supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Bahwa tidak sia-sia kita belajar bagian-bagian tumbuhan hari ini. Jadi kita tahu bagaimana kita menanam, bagaimana kita merawat sampai kita memanennya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan melaksanakan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu ya, dikerja secara pribadi, sendiri-sendiri kerjanya. Oke? Dikerja sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh menyontek ya. Kerja sendiri-sendiri, silakan. Baca baik-baik soalnya. Ditulis namanya, Bu? Ya. Silakan menjawab. Nanti Ibu akan periksa ya sebagai nilai pengetahuannya selama mengikuti pembelajaran. Silakan yang sudah, silakan kumpul sama Ibu Guru. Boleh. Kalau ada yang 2 jawaban, 1 jawaban boleh. Oke, terima kasih. Sudah taruh namanya kan? Namanya jangan lupa nama. Oke, siap. Oke? Sudah. Selesai? Oke? Sudah selesai semuanya. Baik.
Oke, nanti akan Ibu periksa jawabannya kalian ya. Kasih. Baik, anak-anaknya Ibu sudah selesai. Sekarang duduk siap. Siap. Oke, Ibu, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita ya. Kita akan simpulkan pelajaran kita. Yang menyimpulkan pembelajaran ini adalah kamu siswanya Ibu yang pintar-pintar. Oke? Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan? Silakan. Bunga, buah, daun, batang, akar. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Bagian-bagian dari tubuh tumbuhan adalah bunga, buah, daun, batang, dan akar. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan fungsi bunga? Angkat tangan. Silakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Betul anak-anak? Ji, siapa lagi? Fungsi buah. Siapa lagi yang mau? Silakan. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan fungsi batang? Silakan. Fungsi batang adalah menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Pintar sekali. Jadi fungsi batang adalah untuk menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu menyebutkan fungsi akar? Silakan. Menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Luar biasa ya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anaknya Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Sekarang pesan moral yang dapat diambil dari pembelajaran bagian-bagian tubuh tumbuhan adalah tumbuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan yang penuh makna tercipta dari kerjasama harmonis antara setiap bagian, seperti tumbuhan yang membutuhkan akar, batang, daun, dan bunga untuk tumbuh subur. Demikian pula kita membutuhkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan cinta untuk berkembang. Mari terus belajar dan tumbuh seperti bagian-bagian indah dalam satu kesatuan yang sempurna. Jadi ke anak-anaknya Ibu, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu bertanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apakah anak-anaknya Ibu mau lagi pembelajaran seperti ini di keesokan hari? Apa sih yang membuat kamu merasa senang di dalam pembelajaran ini? Dapat mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kemudian bagaimana kerja kelompoknya? Senang tidak? Oh, saat kerja kelompok juga senang. Kemudian saat diputarkan video senang tidak? Oke, berarti pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan ya? Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Kalau kalian memang senang, nanti kita sesuaikan mata pelajarannya, apakah bisa menggunakan metode ini atau kita menggunakan model yang lain, oke? Oke, untuk itu Ibu akan menunjuk salah satu siswa yang paling aktif, yang paling sering menjawab pertanyaannya Ibu untuk memimpin doa ya. Yang Ibu panggil adalah siapa namanya si cantik Lara? Rahel. Silakan Rahel pimpin doanya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bersedia, berdiri. Salam. Kalau kau mau pulang duduk siap. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, ayo kita lakukan. Duduk siap senyum manis, kita bersedia pulang. Oke? Oke. Anaknya Ibu sudah boleh pulang. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermakna ya. Silakan salim satu-satu, pulang secara bergilir. Pintar ya. Yang pintar ya. Oke.